Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat, hidayah serta inayahnya agar kita senantiasa istiqomah di dalam ketaatan dan di jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan, kita haturkan ke Nabiullah Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita teladani akhlaknya dan kita nantikan syafaatnya. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya ialah dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surat At-Takwir ayat 18. Katakanlah, ku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Jika Anda sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu Anda akan mendengarkan kalimat As-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur, di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu sholat lain. Dalam kalimat tersebut Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya, di mana pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri memiliki banyak keistimewaan dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi Allah hingga menurunkan perintah sholat subuh sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan malaikat siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan sholat subuh. Kemudian yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan sholat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu baginya akan menjadi jalan masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Sholat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding sholat wajib lainnya terkadang menjadi sholat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka, seperti disampaikan dalam hadis, sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Barang siapa sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah.
Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari itu menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Yang kelima, pahala seperti sholat semalaman. Bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat. Menurut Islam kelak yang akan membedakan antara umat lainnya dan menjadi jalan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, seperti sabda beliau, berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan, yaitu kegelapan isya dan kegelapan subuh, menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya itu melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8, melepaskan 3 ikatan syaitan. Syaitan atau setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi Allah dan menjauhi perintah-perintah Allah. Sholat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika kemudian dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir dan bebas dari ikatan setan. 9, terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh. Nah, itu orang-orang yang dikencingin setan. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW ada seseorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat pada waktunya. Yang ke-10, waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat. Banyak permintaan diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Syarah Sahih Muslim.
Yang ke-11, waktu pembagian rizki atau rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi-bagi rezeki pada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa dan membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dan memohon rizki kepada Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya, seperti hadis Rasulullah berikut ini. Seusai sholat subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rizki. Hadis riwayat Tabrani. Doa pembuka rizki dari segala penjuru memang sangat tepat jika Anda panjatkan di waktu datangnya sholat subuh, karena waktu tersebut merupakan awal dari aktivitas. Yang ke-12, waktu yang baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seorang mukmin mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Kemudian yang ke-13, mendapatkan keselamatan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menghindarkannya dari pemakmur masjid. Hadis riwayat Asqori. Arti dari hadis tersebut ialah orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan terhindar dari mara bahaya. Contoh yang pernah terjadi ialah ketika terjadi tsunami di beberapa tahun silam di Aceh. Jamaah yang sedang sholat subuh di masjid itu terhindar. Padahal jika kita logika, pada saat itu daerah sekitar semuanya tersapu oleh tsunami. Tapi yang berjamaah baik-baik saja. Itu bukti kuasa Allah. Yang ke-14, diampuni dosa-dosa. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat subuh dan memohon ampun atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah sholat subuh dianjurkan untuk membaca kalimat Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Artinya Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Yang ke-15, terhindar dari sifat munafik. Batas antara kita dengan orang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal ini dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua sholat tersebut. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis tersebut menjelaskan bagi yang menjalankan sholat subuh dan akan dapat terhindar dari ciri-ciri orang munafik. 16, dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah zat yang maha agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat subuhnya.
Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dengan melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di hadis ini yang dimaksud sholat subuh dan asar. Yang ke-17, mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah dianjurkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup sholat 2 rakaat yang disebut sholat Isra, akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umroh. Hal ini berdasarkan hadis, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Di dalam hadis ini dimaksudkan berzikir. Berzikir itu kan mengingat Allah. Bentuknya banyak. Bisa berzikir dengan asma-asma Allah atau membaca Al-Quran, itu juga berzikir. Majelis ilmu juga berzikir. Majelis ilmu membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulullah, mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk menjauhi, meninggalkan kemaksiatan, itu juga termasuk berzikir. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang salah atau tidak berkenan di hati ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.